Coba kita perhatikan, setiap kali ada pekerjaan besar dalam sebuah pemerintahan, nama Ahok atau Basuki Cahayapurnama selalu tidak ketinggalan. Pada waktu awal Jokowi menyusun kabinet dalam periode kedua, yaitu Kabinet Indonesia Maju, banyak mengusulkan nama Ahok untuk masuk dalam jajaran menteri. Sayangnya, undang-undang tidak memperbolehkan karena ia pernah menjadi terpidana kasus dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari sana saja kita bisa melihat tingkat kepercayaan orang terhadap Ahok dalam urusan eksekusi masih tinggi. Ahok mempunyai kemampuan manajerial yang mumpuni. Ia tipikal eksekutor tangguh dan sistematik. Kita masih ingat saat Ahok menjabat Gubernur Jakarta menggantikan Jokowi. Kemampuan Ahok di atas rata-rata dalam membereskan banyak hal di Jakarta. Ia multitasking, bisa melakukan banyak hal besar dalam waktu bersamaan. Mulai dari menerima warga dengan sejuta keluhan mereka di balai kota, sampai mengerjakan proyek besar supaya Jakarta tidak banjir lagi. Dan penduduk Jakarta banyak merasakan manfaat ketika Ahok menjadi gubernur. Transportasi jadi nyaman, kemacetan juga jauh berkurang, dan kota tertata pelan-pelan. Sayangnya, Ahok tidak lama menjabat. Ia harus kalah karena warga Jakarta lebih suka pemimpin yang seiman meski kerjanya lamban. Jakarta pun kembali seperti semula, malah lebih parah karena hanya dijadikan panggung pencitraan. Jokowi yang pernah berpartner dengan Ahok saat menjabat sebagai gubernur Jakarta sangat paham cara kerja Ahok. Ahok itu seperti bulldozer. Ketika ia punya tujuan, ia tidak peduli dengan banyaknya penghalang. Semua yang ada di depan dihantam. Dia punya target jelas kapan pekerjaan itu harus selesai. Ahok memang bukan politikus. Ia tidak mampu kompromi dan tarik ulur dengan sekitarnya. Ibarat main layang-layang, Ahok tidak pernah mengulur benangnya. Ia tipikal pemain yang suka menarik dengan cepat dan keras. Itulah kenapa layangnya cepat putus. Menempatkan Ahok pada tempat yang salah jelas akan menimbulkan keributan. Tapi jika tempatnya benar, Ahok bisa menjadi sebuah mercusuar. Itulah kenapa saya setuju sekali ketika Jokowi mengumumkan bahwa Ahok adalah salah satu dari 4 kandidat untuk menjadi kepala badan otorita ibu kota baru. Inilah tempat yang sangat tepat untuk Ahok. Bayangkan, ibu kota baru nanti akan dibangun dengan dana sampai 500 triliun rupiah. Dan sebagian besar dana diperoleh dengan model kerjasama bersama beberapa investor asing. Sebagai orang yang punya dana, tentu investor-investor itu ingin dananya bisa dimanfaatkan dengan efektif. Tidak dikorupsi, apalagi dibuat pesta pora para tikus berdasi. Ini berhubungan dengan kepercayaan. Orang yang memegang proyek itu tentulah harus mereka yang punya pengalaman dalam mengelola kota besar. Kan saya kan DPP yang mendukung Trump dan Bang Rano. Jadi saya bertanggung jawab juga untuk kemenangan Mas Pram dan Bang Rano. Bukan cuma bertanggung jawab untuk sekedar menang, tapi bagaimana Mas Pram dan Bang Rano bisa jadi gubernur, wakil gubernur terbaik di masa di Jakarta. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI, harga mati. Teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, ya tentu ini sesuatu hal yang sangat menarik, ya karena ini masih ya dalam pembahasan terkait bagaimana ya jejak karir Ahok dalam berpolitik. Nah teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar tadi, bahwa betul sekali ya bahwa sebenarnya nama Ahok ini adalah sangat viral sekali dan sangat banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun sayangnya bahwa Ahok ini sudah tidak bisa lagi ya menjadi seorang pejabat ya, karena sudah dijebak dalam hukum ya. Dalam hal artinya Ahok sudah cacat ya, sudah pernah mantan narapidana terkait ya pencemaran pelecehan yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah teman-teman, mari kita lihat seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman kita masyarakat Indonesia ya terkait mereka menanggapi juga soal isu ini. Pak Ahok sampai di penjara itu hanya keputusan politik. Ya sebenarnya Pak Ahok memang tidak bersalah. Nah itu
Ahok di penjara itu teman-teman bahwa bukan memang terbukti bersalah, tetapi hanya karena ada kepentingan dalam berpolitik, sehingga supaya dia tidak bisa menjadi presiden, ya, dibuat sebuah jebakan, ya, sehingga cacatlah nama Ahok ini menjadi tidak lagi bisa maju di Pilpres tahun 2029. Nah, itu hanya secara hukum teman-teman, ya, secara politik. Lalu dikatakan di sini bahwa cocok, ya, Ahok lebih cocok jadi ketua KPK di negeri ini, ya, untuk darurat korupsi, ya, dan orang tegas, tidak pandang bulu. Nah, di sini dikatakan kalau ini benar, ya, Bapak Prabowo benar-benar orang yang tulus dan bersih hatinya. Cocok, ya, susun pemerintahan baru yang bersih, bebas dari korupsi, pilih pejabat yang bersih dan profesional. Jadi anehnya teman-teman, yang di negara kita ini, ya, justru orang-orang yang jujur, berintegritas, atau orang-orang yang tidak korupsi itu justru tidak dipakai di pemerintahan, ya. Mereka mencoba membuat suatu jebakan supaya itu bisa jatuh dan sehingga tidak lagi bisa bangkit untuk menjadi lawan politik mereka. Nah, tapi yang direkrut malah orang-orang yang sudah cacat hukum, yang sudah melanggar aturan hukum, dan malah orang-orang yang sudah terbukti terkorupsi. Lalu dikatakan teman-teman bahwa Ahok ini merupakan aset bangsa yang sudah terbukti sebenarnya, ya, bahwasanya kinerjanya bukan kaleng-kaleng, ya. Negara akan rugi kalau Ahok tidak ditempatkan pada tempat yang tepat, ya. Di saat itu sulit cari orang seperti Ahok ini, memiliki kredibilitas, ya, kapasitas yang cukup memadai juga. Nah, lalu dikatakan teman-teman bahwa semoga Pak Ahok, ya, sehat-sehat yang mengabdi demi kemajuan NKRI, ya. Lanjutkan pengabdianmu untuk Pak Ahok, saya rakyat kecil mengidolaimu. Tepat sekali Ahok jadi juru kunci, ya, suksesnya proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Oke, ya, biarlah Ahok saja yang menjadi pengurusnya. Jika nanti Pak Prabowo berani angkat Pak Ahok kepala otoritas IKN, baru ini luar biasa. Ahok pilihan yang tepat agar IKN dapat diselesaikan. Mungkin, ya, kebocoran anggaran dapat diatasi. Semoga saja Pak Ahok ini menjadi atau mendapatkan posisi yang lebih cocok, karena Pak Ahok itu sosok orang yang benar-benar ingin mengabdi demi untuk bangsa. Mantap bila benar Pak Ahok jadi kepala IKN, ya. Sudah dari awal zamannya Jokowi dulu IKN itu mau dipegang Ahok. IKN itu, ya, perlu dana besar, maka Ahok sangat cocok dan pantas untuk pegang IKN. Orangnya tegas, berani, dan pintar. Ahok jujur, ya, tegas. Inilah sosok pemimpin yang rakyat dambakan. Di pemerintahan ini hukum dipermainkan, ya, padahal Tuhan berfirman, ya, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Tetapi apakah hukum ditaati dan keadilan ditegakkan? Ingat kasus BTP, Ahok, kasus MKC, kasus brigadir dan lain-lain. Apa tindak dari Joko Widodo sebagai kepala negara? Maka Tuhan akan bertindak, ya, dan membalas adalah haknya. Nah, mantap, ya, Pak Presiden Prabowo, ya, terpilih. Jangan salah pilih orang hanya banyak omong tapi kurang bekerja. Kayak Pak Anies, mulut manis tapi hasilnya kosong. Pak Ahok memang hebat, otaknya jenius, ide-idenya sangat cemerlang. Banyak yang kagum di seluruh negeri ini. Ahok punya talenta khusus, ya, menghadapi aparatur ASN yang punya karakter korupsi, bisa lobby investor, ya, luar, karena bisa bahasa Inggris dan Cina.
ya hitung-hitungan matematika bisnisnya pasti bisa menguntungkan IKN juga. Ahok menyampaikan kata-kata memang kasar, tapi untuk kerja nomor 1. Anies lembut sesuai dengan kerjanya hingga lambat untuk maju. Nah, kiranya Tuhan memberkati Pak Ahok ini, diberikan kesehatan dalam tugas dan dalam bidang apapun ya. Ya, pas banget jadi perwakilan 9 negara alias oligark. Setuju biar dia berbisnis dengan wong Kalimantan yang setia ya kepada negara ini. Jadi ini teman-teman ya beberapa komentar-komentar ya sahabat-sahabat kita yang ada di dalam cuplikan video tadi yang menanggapi dan yang sangat mendukung dan setuju bila Ahok ini diangkat atau salah satu jadi ketua KPK atau juga kepala IKN. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan ya silakan teman-teman ya tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Sampai ketemu di video kita berikutnya teman-teman. Salam NKRI harga mati.